Lho meneh. Wis iki gorong wis dianu balen maneh. Sik ta lah. Mulai aku. Nah, kan gak mulai ngetokno bojoku kok. Ayo sira lu ayo. Welcome to my channel. Oke, kali ini kita ada di dalam acara EBE. Apa itu EBE yo? Excited Basic Element ya. Keterangannya akan ada di bawah description box. Oke, kali ini kita akan mencoba membuat tutorial. Tutorialnya simpel aja. Kita akan buat tutorial menggunakan ini. Ronin SC ini stabilizer yang kita rekomendasikan karena stabilizer ini sangat tangguh, oke? Sangat tangguh dan sudah teruji. Kita sudah membuat banyak karya dengan dengan stabilizer ini. Kameranya akan pakai ini Canon M50 dengan lensa 20 mili. Tentunya ini pasti yang makro ya. Sorry kok 20 mili, 22 mili. Oke. Kali ini yang akan tutorial dan akan mempraktekkan langsung bukan saya pribadi tapi akan ada rekan saya yang juga terutama di Excited. Dia adalah seorang kameramen di salah satu stasiun TV Surabaya. Wah, mantap. Datang jauh-jauh dia. Dari kota Blitar. Oke, kita beri tepuk tangan. Kita panggilkan Rian, Mas Rian. Tepuk tangan. Ini dia beliaunya. Oke, Mas Rian siap? Siap. Nah, oke. Kasih salam dulu dong. Dadah dulu dong. Dadah. Kalau nggak kuat bilang dadah. Ya, lambaikan tangan ke kamera. Jadi Ronin SC ini harganya di sekitar 5 jutaan ya setelah video ini dibuat. Jadi mungkin bakalan akan discontinue mungkin karena sudah banyak stabilizer Ronin yang lain. Jadi segera dibeli karena dia cukup compact, karena lebih kecil, lebih ringan. Dan yang pasti kalau DJI ini lebih solid, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus sekedar informasi ya. Di sini dia baterainya sudah include ini di sini. Nah, ini baterainya nih. Tuh. Baterainya ikut sama handle-nya. Jadi kalau ngecas itu nanti ada ini. Nah, chargernya Type C coloknya ke sini. Ya Mas ya. Kelihatan ya. Mana sih colokannya? Ini loh. Ini di sini dibuka. Iya. Nah, ini ya. Ngecasnya pakai adapternya handphone biasa ya. Ini salah kabel data. Kita kembalikan lagi. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, kali ini pasti Mas bingung masih di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, di sini sebelum itu semua, setelah dirakit ini semua, di sini juga ada locknya. Lock ini nggak apa-apa, dibuka aja boleh, dikunci juga boleh. Sebenarnya sih ini sudah saya balancing sebelumnya pakai kamera ini dan kondisinya dia terbuka. Layarnya kan dia bisa fleksibel ya. Supaya kita bisa low angle nanti di sini. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau mau di setting di sini, jadi teman-teman saya lanjutkan lagi tutorialnya. Tutupnya mesti harus dihilangkan dulu supaya dia tidak menambah beratnya ke depan. Nah, yang paling dibutuhkan adalah setelah ini semua dibuka ya, jangan pernah dulu merubah ini tuasnya ini karena sebenarnya sudah saya balancing sebelumnya. Jadi kita langsung aja, sebenarnya gampang kok balancingnya. Kita pasang dulu ininya. Base plate-nya ada 2 ya. Ini yang kecil sama yang Panjang ya, yang panjang ini. Karena kita butuh koin. Ini ada koin. Waduh. Wis siap nih. Wis siap. Wis persiapan nih.
masangnya begini. Nah, seperti base plate biasa, masangnya kasih ini mas, kasih space, jangan sampai nabrak gini. Nabrak gini ini kan karena M50 baterainya di sini, nah dia susah nanti. Kalau misalnya dia ganti baterai atau apa, kalau dia nabrak di penutup baterainya akan kesusahan kita. Jadi kita tarik aja ke bagian luarnya supaya nggak nabrak di penutup baterainya. Kasih kencang di sini ya, supaya dia nggak bisa bergerak. Setelah itu di base plate yang kedua ini ada bautnya, ini ada dua. Fungsinya adalah untuk masuk ke sini. Nah, dilihat di sini ada arah lensanya. Light and ada arah lensanya. Nah ini light and heavy. Nah, light and heavy ini cuman arahan aja di sini, supaya ketahuan skrunya di mana, beratnya di mana. Gitu. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Saya cek dulu sebelumnya. Ini patahannya benar-benar harus istilahnya apa ya? Tertancap dengan baik ya. Terus dikunci, ada kuncinya gini. Terus dikunci. Nah, karena di sini ada datanya. Dia ada informasi datanya dari baterai ke rotornya di sini. Ya. Harus tertancap benar. Nah, sudah. Jangan lupa kabel ini karena kita menggunakan kamera Canon M50, dia tidak tersedia di paket penjualannya. Jadi yang tersedia cuman yang untuk Sony. Coba kita lihat ya. Nah, ini for Sony. Ya, for Sony. Ini juga for Sony. Ini for Fuji. Karena dia Type C, Fuji Type C ya. For Fuji, ini for Sony karena dia masih micro SD. Sedangkan yang ini for Canon lah. For Canon kita beli sendiri di toko online banyak. Nah, kenapa kok for Canon tidak disediakan? Lah, coba tanya Mbah DJI ya, DJI ya. Supaya kalian tahu, googling aja. Nah, saya belikan lagi ini karena posisinya dia di sini loh. Nah, di sini makanya tadi kita pasang dulu. Ini yang Type C ini dilubangin di sini. Nah, di sini Mas lubangnya. Ya, sini ya. Kelihatan ya? Ya. Pasang dulu di sini. Ceklek. Nah, bulat nonang gini. Nah, ini sih sementara. Kalau sudah kita kunci dulu. Kuncinya begini. Kunci dulu. Ini juga kunci dulu. Ini. Sorry. Ya, posisikan dulu. Ini juga posisikan dulu. Nah, guys ya. Oke, posisikan kita begini supaya enak masangnya. Masangnya dari depan. Nah, begini. Nah, terus jangan lupa dikunci. Jadi ini mentok ya. Oke, lihat sini dulu ya. Ini ada batasan, ada batasannya di sini. Ini sudah aku balancing sebenarnya, ya. Tapi untuk sampai benar-benar pure dari nol, dari buka kardusnya, ya kan, dari pakai kamera lain atau pakai apa namanya stabilizer lain, mungkin di video yang berikutnya saja ya. Oke, kita langsung aja kembali lagi ke sini, tinggal pasang dari depan gini. Nah, terus langsung dikunci ya mas, langsung dikunci ke kiri kuncinya. Gak usah terlalu kencang, karena dia nggak dikunci pun dia nggak akan lepas. Nggak akan lepas, kan los ini. Nah ini nggak akan lepas karena dia ada pengamannya. Kecuali sampai tekan ini, dia lepas. Ya toh, dia lepas. Lepas. Tapi sampai nggak kunci juga lepas ya. Nah, tinggal kunci, nggak usah terlalu kencang, biasa aja. Setelah itu jangan lupa ini dibuka karena settinganku sebelumnya ini dibuka. Ya, oke. Nah kalau sudah dipasang kabelnya ada di bagian atas. Nah ini kan yang punyanya Canon ini kan ada yang bawah ini untuk apa? HDMI output ya. Cuman HDMI outputnya belum clear ya. Masih ada displaynya.
Nah, atasnya ini adalah data. Data. Nah, data untuk bisa menerima Kabel data. si ini, Mm-mm. si Ronin ini. Nah, kalau sudah tinggal dibuka semua locknya. Nah, dibuka, buka. Nah, wis kan? Prinsipnya begini. Ronin ini atau untuk balancingnya kita perhatikan aja. Kalau dia tidak banyak bergerak ketika kita rubah arahnya, berarti dia sudah balance. Ya. Nah, seperti ini. Kayak gini. Nah, dia berarti sudah balance. Tuh. Mau digerakin kemana aja, dia sudah nggak bergerak. Harusnya begitu. Anggaplah begitu ya. Nah, ini. Nah, tapi setidaknya kalau dia di balancing kayak gini, itu nggak membuat rotornya itu rusak. Gitu. Nah, sing sini memang nggak iso menang deh. Sing ini loh, yang rotor yang ini. Ya. Yang belakang ini ya pokoknya dia di tengah dia. Nah kan ya habis lo. Nah dia sudah balancing sudah. Nah kalau untuk yang ini gampang, ini kunci ini buka. Nah, balancingnya cuman masalah ini loh di sini. Nah, ini balance. Nah ini balance ini. Tuh. Yes, berarti nggak ada masalah. Berarti intinya kalau sampai mau raket ini, berarti mesti balancing ini dulu. Ya, yes, kunci. Lah yang ini, yang rotor yang besar ini, caranya cuma gini toh. Ini sama ini dikunci. Nah, terus dijongger gini. Nah, ini dibuka. Nah, dia bergerak nggak? Enggak. Nah, bergerak sedikit. Ini Ya, sedikit sekali. Sama ini gerak ini dia nggak masalah. Nah, coba kita rusak ya sedikit ya lah. Kalau ini kan lebih gampang. Tak rusak titik. Nah, tak maju no titik. Nah, maju ya. Ya. Nah, dia kan nggak balance. Lihat. Loh, Oh iya. loh. Nah, sampai dalam kondisi kayak gini. Loh, rotornya yang sebelah sini kan jebol. Makanya caranya bagaimana? Ya, kita harus balancing. Caranya begini. Pegangin gini ya. Nah kan tarik aja gini. Nah sampai ketemu. Nah titik. Nah ketemu ya. Gitu ya. Gampang dong. Ya. Nanti setelah ini tak rusak rotornya, bukan rusak sengaja tak rusak lu enggak lu terus neni bos ya. Maksudnya tak melengsino supaya Mas Rian akan coba setting ya. Nah, setelah ini kita balancing semua, dibuka semua, jangan lupa kuncinya, rotornya dibuka semua. Kita buat seperti ini ya, biar kerasa. Nah, tombol menyalakannya gini Mas. Tombol menyalakannya adalah di sebelah sini. Ini tombolnya di sini. Ini. Ya. Nah, ini ditekan yang lama selama ya 2 detik 3 detik lah. Sampai dia ininya menyala. Ininya menyala. 1 2 3. Coba ya tekan lama. Lepas. Terus dia akan bergerak begitu. Oke. Aku nggak akan menjelasin banyak hal tentang analog ini juga segala macamnya. Sampai bisa belajar sendiri. Lah, modenya kita cuman pakai yang mode yang kedua. Ini ada M ini mode. Nah, ini mode untuk roll pas di bawah. Pas dia begini. Pas dia begini loh. Nah, pakai mode ini roll. Ini untuk ngejar kayak orang futsal. Ya. Nah, seperti itu. Cuman kita kan nggak butuh. Nah, sedangkan untuk mode yang pertama itu dia bisa panning, bisa tiling. Nah, bisa panning, bisa tiling. Mode yang kedua ini kok gerak sendiri. Oh, kurang rapat ini. Nah, mode yang kedua ini klik yang kedua. Nah, ini tilingnya dikunci. Tiling ini yang atas bawah ini terkunci dia. Jadi dia nggak bisa bergerak tilingnya. Tuh, dia cuma panning aja yang bergerak. Nah, beda sama yang ini, yang pertama ini. Yang pertama ini tilingnya juga di open. Tilingnya di open. Nah, panningnya juga open sama loh. Dia nggak enak gitu loh. Karena kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah yang mode yang kedua. Seperti itu ya. Karena tilingnya dikunci.
Juga di sini ada tombol lock kayak pistol ini. Fungsinya adalah untuk kalau dia pencet 2 kali, tek. Misalnya gini, kita gerakan begini ya. Nah, gerakan begini. Nah, ya. Kita pencet 2 kali di sini. Tek. Dia akan balik ke depan. Tapi dia pencet 3 kali di rolu. Nah, dia balik selfie Ke belakang. iya. Misalnya pengeloro balik nih, cet. Nah, butuh balik lagi. Depan. Nah, bedanya kalau misalnya sampean butuh lock bener. Untuk lock bener, maksudnya lock semua rotornya, itu sampean mesti tekan lama ini. Tekan gini, dia akan ngelock. Loh, dia akan ngelock. Tuh, ngelock kan? Tapi sampean lepas, dia apalagi dia di mode 1, saling ini ya, tak lupa ya modenya ya. Di mode 1, dia akan bergerak ngikutin. Rusak toh? Rusak toh? Makanya harus dibenerin dulu. Pindah mode kedua. Ya, terus sampean gerakan, sampean pencet ini pistolnya. Nah, dia nggak akan bergerak kemana-mana. Tuh. Terus sampean mau lari, mau yopo, dia akan bergerak di depan terus begini. Tuh. Ini diputar-putar nggak bergerak. Beda lah yang sampean lepas, dia bergerak ngikutin. Tuh. Ngikutin ya. Ngepen. Ngikutin. Oke, kali ini karena sudah belum, ini belum selesai. Sorry, kameranya belum nyala. Dan nyalakan kameranya. Nah, kameranya menyala ya. Nah, seperti ini, kameranya menyala. Oke. Kadang itu di Sony maupun di Fuji maupun di Canon itu kadang tombol yang di sini itu enggak, tombol record yang di sini nggak akan bisa kena loh. Padahal sudah pakai kabel. Ada berbagai cara, ada berbagai tips ketika kita menggunakan stabilizer ini dengan kabel ke kamera. Nah, kalau pakai Canon itu sama pakai Sony beda, sama pakai Fuji beda cara semua. Nah, karena kita pakai Canon, kita akan kasih tip yang Canon saja. Caranya begini, ini kan nggak kena nih. Ya nggak bisa. Ya, misalnya ini, misalnya kita dalam kondisi mati dulu, kamera mati juga. Oke ya, kita standby ya. Oke, standby. Yang pertama adalah paling enak adalah menyalakan kamera dulu sebentar. Kamera dulu nyala. Setelah itu kita nyalakan stabilizer. Segini aja. Nah, wis. Tunggu sampai dia balancing. Nah, terus balancing ya. Tombol record nggak akan bisa menyala. Solusinya cuma satu gini toh. Kita buat ini tekan sekali. Power ini tekan sekali, dia akan standby. Dia akan standby, dia kedip-kedip kan, dia akan standby. Nah, begitu dia standby, dia harus tekan lagi supaya dia ikut bangun. Dia akan ngerespon. Nah, setelah itu baru bisa direkod. Ya, baru bisa direkod. Ini tipsnya untuk DJI to Canon aja. Kalau Sony lain lagi. Asik dah. Berarti ada video lagi abis ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Mas Rian? Nggak ada, jelas. Nggak ada. Jelas. Lah nggak ada dicoba ya. Ya. Tak protoli, terus tak coba Setting. di menceng-mencengin. Ya, semua rotornya ya. Oke? Ya. Pokoknya tak lihat nanti misalnya belum balance, berarti jangan sampai pernah menyalakan rotornya, jangan pernah sampai menyalakan stabilizernya. Kalau belum stabil, belum balancing. Ya, kadang-kadang jebol nanti. Oke? Kita akan coba Mas Rian ya. Oke. Kali ini sekaligus kita tutorial, kita mau challenge bagaimana atau berapa lama saya dengan Mas Rian merakit ini stabilizer dengan Canon M50 sudah menjadi siap untuk digunakan. Oke? Tungguin terus videonya ya. Jangan lupa klik subscribe. Klik subscribe di sini atau di situ, di bawah juga ada subscribe, semuanya ada. Oke ya. Ben adil jurinya aku ya. Sing balancing aku ya. Pengantar sih takon itu tamu gak dikenal. Jurinya kali ini akan ada yang namanya Kurniawan, dia juga seorang fotografer profesional. Rene ayo masuk. Wah, sisiran di. Tepuk tangan. Jurinya akan ada Mas Kur kali ini ya. Oke, diprotoli dulu ya. Mau juri yang protoli monggo. Ya. Ini di balancing sampai kamera nyala,
Ya. Ini nyala Siap baru. dipakai ya? Iya, siap dipakai baru berhenti ya. Oke, siap. Oke. Siap. Iya. Ya. Ya, Ini apa cara? HP ini dhewe ra. Stopwatch. Wes. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Stop sampai ngomong sudah. Oke, oke. Ngerapeti iki cek buanter. Kawancem banget. Iya. Rusak kok. Gak oleh. Aku emang gak oleh ngelokin. Betul, Pak. temen kok. Betul ngawur ya. Waktu kerja. 1 menit. Setengah jam dewe. Semua orang. Kan 30 menit lebih tak jam. Bisa menyelesaikan challenge ini di bawah 3 menit. Luar biasa. Dua menit. Kita ngomong oke. Oke, Pak. Wes. Siap. Toh. 2 menit 36 detik. Oh, juri belum menilai ini udah balance apa enggak? Kalau enggak balance kan keter kan ya? Iya. Ya kan matiin sih, matiin terus kan kamu bisa menimbang di situ. Ya, gini aja, sudah. Oke, lulus uji. Ngandani Mas Kur. Pilih Ya. Kata rubah ya. Nah, yo. Nih. Lho meneh. Wis iki gorong iki gorong iki dianu balen maneh. Sik ta lah. Mulai aku. Lho, sik ta lah ben iso. Iki kendori sik. Lho, kendori sik ben iso. Lho sik ta lah. Ah, belajar sing perfect. Lho iki gorong tak set Mas Kur sik. Iya, yo, wis, yo. Wis, sik ta. Nah, berarti gak mulai ngeteno bojoku kok. Wis, ayo Ciro lu, ayo. Ciro lu. Nah, plek yo anjene. Tuh belajar. Ajar Mas Kur ini karuan dhek gak usah teko kursi ngurut to mbek semi yo andane aku. Perusu anjene Mas Kur iki. Semangat Asrian. Anda bisa riang gembira. Mulai ya. Lakukan dengan riang gembira. Jangan anggap ini beban.
Iya. Wis kanane nek masker tutup meneh mon. Ono salah ngejan ono kodok. Iya. Anu nih. Oke, terima kasih guys atas sudah nonton video dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga sudah subscribe dan juga like. Jangan lupa share ya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain lebih pintar, lebih canggih, lebih profesional. Oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya karena video berikutnya akan ada teknik-teknik cara berjalan ya Mas Kur ya, bener ya? Siap, Cara bener. berjalan dengan menggunakan stabilizer ini. Dan saya pastikan saya hadir. Enggak akan hadir dia. Enggak akan hadir dia. Ya begitulah guys. Kita kelihatannya serius tapi bercanda kok ya. Iya. Ya, Jangan oke. kebalik, tak? Oh ya kembali. Tapi serius. Bercanda tapi serius. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya. Oke, apa lagi? Ada yang disampaikan pesan-pesannya Mas Kur ada lagi? Enggak ada? Tidak ada. Ada. Cukup untuk saya. Mas Rian? Tidak Tidak ada. Oke. Kita dadah-dadah aja deh. Dadah.